Jangan syiarkan sesuatu yang Anda karang-karang nih. Kadang-kadang kalau diingatin tersinggung. Nih, Wahabi nih. Ini aliran sesat nih. Subhanallah. Dikatakan kembali kepada Rasulullah, kalian mengatakan ini sesat, ini garis keras. Kata Nabi Muhammad SAW, Innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang dihalalkan oleh Tuhan kalian, yang saya ajarkan sudah jelas. Yang diharamkan, yang dilarang sudah jelas. Dan diantaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, boleh enggak ya? Belum tahu hukumnya. Lalu dia tinggalkan. Dia telah menyelamatkan dirinya, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang haram, pada yang syubhat, yang samar-samar, dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di sebuah ladang rumput yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Artinya dalam Islam tidak ada opsi lain, tidak ada campurnya, tidak ada pencampurannya, halal atau haram. Kalau ada yang samar-samar, masuk ke haram tuh. Jadi seorang muslim jelas jalur hidupnya. Halal dimatiin, haram tinggalkan. Ragu pun tinggalkan. Karena kalau tidak masuk ke masalah haram. Seperti tadi pengembala domba yang membawa domba-dombanya di ladang rumput, dan rumputnya lebih tinggi dari dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala, yang mana akan dirusak oleh syaitan. Jelas konsep kita. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada sesuatu pun yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka illa buyyina lakum, kecuali sudah dipaparkan panjang lebar buat kalian. Gak ada sesuatu yang baru dalam agama ini. Semua sudah jelas. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mau belajar, kemudian mengarang-arang hal baru dalam Islam. Ini yang akhirnya kemudian fanatisme dengan kesalahan itu. Ini yang akhirnya banyak mendatangkan musibah yang merata, penyakit yang merata, banjir, ini segala macam hal. Makanya sering diingatkan teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sudah diutus oleh Allah untuk disuri tauladani, untuk diciplak hidupnya, cara makannya, tidurnya, ngomongnya, ya. Sampai para sahabat menukil bagaimana menyisir rambutnya, bagaimana cara jalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW, ini dalam surah Al-Ahzab disebutkan, ada suri tauladan buat kalian. Suri tauladan adalah ciplak aja hidupnya. Jadikan diri kalian semua dari suku manapun, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, jadikan diri kalian walaupun nama kalian berbeda-beda, ras kalian berbeda-beda, postur tubuh kalian berbeda-beda, paras wajah kalian berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, tapi jadikan diri kalian semua seperti Muhammad SAW. Ciplak semuanya, kembar seperti beliau. Itu saja suri tauladan. Bagi siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari kiamat nanti, masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang benar. Ini kalau kita ingatkan teman-teman sekalian ke teman-teman kita yang masih melakukan banyak perbuatan bid'ah. Bid'ah lawan daripada sunnah. Gak apa-apa, ini kan baik. Saudaraku, Rasulullah SAW, kiaimu, guruhmu, suri tauladanmu, utusan Allah pencipta langit dan bumi tidak lakukan, kamu bilang tidak apa-apa? Ini gimana caranya? Kalau begitu berarti guru kamu lain. Karena semua muslim dari suku manapun harus gurunya satu orang saja, Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa harus ada perselisihan? Kadang-kadang dibumbuhi lagi dengan hadis-hadis palsu. Ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Ini dusta. Gak pernah ada hadisin dari Nabi SAW. Masa Nabi suruh kita berselisih? Sementara dalam hadis yang lain sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadis sahih kata Nabi SAW, orang mukmin
seperti tanaman yang saling merapat satu sama yang lain. Orang mukmin seperti satu jasad, kalau luka sedikit maka seluruh tubuhnya demam. Hadis yang sahih mendukung kita untuk bersatu. Hadis yang palsu menyuruh berselisih. Mana yang harus diikutin? Ini enggak apa-apa, berselisih pendapat enggak masalah. Subhanallah, wahyu jelas. Apa kata Nabi SAW waktu beliau sebelum meninggal? Taraktu fikum amran, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Saya akan meninggal nih, kata Nabi SAW, saya tinggalkan buat kalian dua pedoman utama. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Kata ulama, sesat, berselisih, menyimpang, saling musuh-memusuhi tidak akan pernah terjadi kalau kalian berpegang pada itu. Kata Nabi SAW, kitabullah wa sunnati, ikuti Al-Quran dan sunnahku. Lalu hadis yang sahih yang jelas sekali, kata Nabi SAW, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Hati-hati, nanti akan ribut tuh mereka. Nasrani juga 72 golongan. Sayangnya kalian juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Kalau kata Nabi SAW, yang 73 itu, yang Yahudi Nasrani sudah pasti masuk neraka. Yang 73 pun dari kalian akan masuk neraka semua tuh. Masuk neraka dulu, nanti baru masuk surga. Tapi masuk neraka dulu. Kecuali satu, kata Nabi SAW. Ada satu yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Kata Nabi SAW, makana ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti ajaranku dan sahabat-sahabatku. Kembali ke mereka. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada siapa? Sahabat Nabi. Selesai. Ini konsep kita. Sekarang umat Islam nggak mau tahu. Oh, itu zaman Nabi dan sahabat sudah kuno dulu. Tinggalin aja. Subhanallah. Kalau begitu Anda mau belajar wahyu dari mana? Kalau mau buat ajaran silakan. Muncul Ahmadiyah, muncul liberal, muncul ini. Semuanya dasarnya penolakan terhadap landasan awal agama. Sudah jelas. Mau jaluri silakan. Nabi SAW sudah ingatkan. Ini bukan perkataan saya. Semuanya masuk neraka tuh. Kecuali satu. Yang berpegang pada apa yang saya ajarkan dan sahabat-sahabat saya. Sudah cukup. Pelajari dari Nabi SAW, bagaimana pendapat sahabat, kembangin. Udah. Itu saja. Sekarang banyak orang subhanallah lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang begini? Ada sebuah buku saya tulis, judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Untuk meluruskan banyak pemahaman. Banyak di Indonesia ini kiai-kiai, ustadz-ustadz, siapalah julukan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan dalam Islam yang baru. Nggak ada. Di generasi awal Islam nggak ada. Nggak Nabi contohin, nggak sahabat contohin. Mereka ngarang-ngarang. Ditanya, kenapa Anda lakukan itu? Adakah contohnya? Nggak ada sih. Terus kenapa? Kan baik. Kan bagus. Kan ini syiar. Alasan beragam macam, 1001 alasan dicari. Bukannya, oh iya, tidak ada landasan. Tadi ingat hadis Nabi, dua pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ada landasannya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Pernah disampaikan nggak? Nggak ada. Mereka sendiri ngakuin nggak ada. Baik, kenapa dilakukan? Bagus, baik, gitu kan? Syiar. Ini berarti sama saja dia mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Rasulullah SAW gak contohin terus dia mau kerjain gimana nih? Hanya alasan baik. Bayangkan kalau semua orang beralasan ini baik, ini syiar, lalu mereka mau leluasa melakukannya. Kira-kira yang tertinggal dari agama apa? Nggak ada lagi. Sudah nggak murni dan wahyu itu. Padahal ingat sabda Nabi tadi awal saya sebutkan, dua pedoman. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan pernah sesat, tidak akan susah. Ini Nabi waktu mau meninggal disampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa sunnati. Ingat Al-Quran dan Sunnah. Ustadz, kiai, habib, siapapun depan anda kalau menyampaikan sebuah, ini lakukan ini ya, menyampaikan sebuah hukum, tanya ada ayatnya, ada hadisnya, ada contoh nggak? Kalau ada kerjain, silakan. Kalau nggak ada, untuk apa dibumbu-bumbuhin nih? Untuk apa? Dengan alasan syiar. Banyak yang disunnahkan yang bisa kita syiarkan. Banyak.
Pada hari ini banyak muslimin yang merayakan tentang hari lahir Nabi SAW. Diingatkan, Nabi tidak pernah contohin saudaraku. Nabi gak pernah ngerayakan hari lahirnya. Sahabat juga gak pernah ngerayain. Dan munculnya tahun 230 Hijriyah nih. Di zaman kerajaan Fatimiyah, dirayakanlah. Mereka punya 6 macam maulid waktu itu. Maulidnya Nabi Muhammad SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga raja mereka. Dan sampai sekarang di Iran masih dilakukan tuh. Mereka berfaham Syiah. Mereka mengambil dari wilayah Bizantium, orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tarik juga nih ke Islam. Baik Rasulmu, Nabi Muhammad SAW, kiaimu, utusan Allah, nggak pernah ngerayain tuh. Kenapa kamu lakukan? Syiar. Syiar kan bagus. Kita kan baca salawat, saudaraku. Salawat yang Nabi SAW ajarkan sudah ditentukan. Bentuknya, kapan dibaca misalnya habis azan gitu kan. Habis azan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ikuti apa yang diucapkan dan bacalah salawat untukku. Kalau kita baca begitu ingin membaca doa, membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, menutup doa, masuk masjid, keluar masjid, ada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pada hari Jumat disuruh perbanyak, sudah ada, syiarkan tuh. Yang sudah Rasulullah SAW ajarin, syiarkan, silakan. Jangan syiarkan sesuatu yang anda karang-karang nih. Kadang-kadang kalau diingatin tersinggung. Nih, Wahabi nih. Ini aliran sesat nih. Subhanallah. Dikatakan kembali kepada Rasulullah, kalian mengatakan ini sesat, ini garis keras. Kita sedang menjaga masjid nih, kita jaga bangunannya. Jangan ada yang coret ya. Ini panel listrik di sini, ini pencet. Ini ruangan khusus pengurus, jangan masuk ya. Ini sound system jangan sembarangan orang yang pegang ya. Peraturan, datang rapi sholat. Ada sesuatu yang kurang nyaman disampaikan pada panitia. Hanya gitu kok. Untuk jaga kemurnian Islam. Semua ya, direntet dalam sejarah Nabi SAW dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Masa kejayaan Islam berjaya pada saat itu karena berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa beratnya teman-teman sekalian? Kalau anda berpegang pada sunnah Nabi, beratnya apa? Cukupkan dengan itu saja, nggak usah tambah-tambahin. Selesai. Kan bisa ya? Tapi orang-orang nggak mau, dibumbu-bumbuhin. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Berpegang pada sunnah-sunnahku yang aku contoh-contohkan dan sunnah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW sudah tahu nih nanti ada orang buat-buat nih yang tidak bertanggung jawab, suka ngarang-ngarang. Kata Nabi, berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jangan tambah-tambah nih agama, gitu kan. Fa inna kullu muhdatsin bid'ah, semua yang ditambah-tambah itu perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dhalalah, perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Kenapa keliru? Kenapa sesat? Karena tidak ikutin panduan wahyu. Allah maunya A, B, C, D, kerjain ya. Tinggalkan Z ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Baik, sudah ada jelas panduannya. Enggak, datangkan yang lain. Nggak bisa, nggak akan ketemu. Anda kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan bilang, Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang, Senin pakai baju hitam. Rapi, tapi baju untuk hari Rabu tuh. Diingatin, nggak mau gimana? Keluarin. Nggak diterima, nggak ada gaji, nggak ada pekerjaan. Bangkang dengan peraturan perusahaan. Itu baru peraturan perusahaan, apalagi peraturannya Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Kenapa sih sekali lagi kalau kita berpegang pada sunnah Nabi SAW, cintai beliau dengan setulus-tulusnya, pertahankan agama ini apa adanya, kan cukup. Bapak Ibu sekalian, yang diperintahkan saja oleh Nabi SAW sudah luar biasa, padat ya. Kalau mau yang panjang pun ada yang panjang. Pas bangun,
azan subuh, ada namanya sunnatul fajr antara azan dan subuh. Kemudian ada sholat fajr. Kemudian ada sunnah Nabi SAW duduk sampai syuruk berzikir pagi. Syuruk ada sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Istirahat sebentar, ada duha. Dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Baik, setelahnya istirahat sebentar ada duhur. Qabliyah duhur 4, duhurnya 4, ba'diyah duhur 4. Sebentar istirahat, ada qabliyah asar 4, ada asar 4 rakaat, ada zikir sore. Nah, tidak ada ba'diyah habis asar. Sebentar istirahat ada maghrib, qabliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghribnya 2. Sebentar istirahat ada qabliyah isya 2, ada isyanya 4, ada ba'diyah isya 2. Sebentar istirahat tahajud 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Situ kembali lagi ke azan subuh. Ada waktu nih untuk buat ibadah lain. Ini baru yang ini nih, belum kita bicara zikir yang Nabi SAW ajarkan, baca Al-Quran, jenguk orang sakit, mengurus jenazah, ya, bakti dengan orang tua, hadir di majelis ilmu. Ada banyak perintah Nabi SAW yang jelas dalilnya. Kerjain itu, rutinkan sampai mati, insya Allah masuk surga. Terus ngapain nambah-nambah nih saudaraku? Ini kadang-kadang kalau diingatkan, wah ini garis keras, wah ini begini, wah ini begitu. Subhanallah. Kami pasti akan ingatkan Anda. Kenapa? Karena kalau dibiarkan menjadi penyebab datangnya bencana umum. Ini bahaya nih. Kalau kita biarkan orang-orang yang leluasa melakukan perbuatan-perbuatan salah yang Allah Azza wa Jalla tidak perintahkan, Rasulullah SAW sebagai utusannya tidak mengajarkan, maka akan menjadi bencana umum. Berbahaya kalau datang. Dari mana dalilnya Ustaz? Kita dengarkan. Surah Yunus. Surah nomor 10 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wama kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ingatlah, kata Allah mengingatkan kita umat Muhammad SAW, sesungguhnya kami, kata Allah, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, kaum Lut, ya, kaum Saleh, ya, kami binasakan mereka. Fir'aun kaumnya Nabi Musa, ketika mereka berbuat kezaliman. Apa ini kezaliman mereka? Allah mengatakan apa? Kezaliman itu telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, ya, membawa kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Sudah jelas semuanya. Mana yang Allah inginkan, mana yang Allah larang, gitu kan? Tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman, tidak mau ngikutin, tidak mau menjalankan, tidak mau menerimanya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ini dalil pertama di poin pertama tentang masalah penolakan terhadap Rasul. Dari ayat ini ulama tafsir mengatakan, ayat ini menceritakan, Allah SWT menceritakan agar setiap orang muslim sama sekali tidak menolak apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga sama sekali tidak membuat-buat apa yang Nabinya tidak pandukan. Nah, ini makna daripada ayat tadi surah Yunus itu. Kemudian di dalam surah Al-Anfal, dalil yang kedua, surah nomor 8 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan orang-orang Mekah dan orang-orang yang menolak dakwahmu hai Muhammad, apa yang sudah kamu ajarkan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelum Fir'aun malah. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Sudah dijelaskan halal, tinggal nikmatin. Perintah, tinggal jalankan. Yang dilarang sudah jelas, tinggalkan saja. Maka kami membinasakan mereka justru karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan kami tenggelamkan Fir'aun juga pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim.
Dalam surah Muhammad, dalil yang ketiga, surah nomor 47 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyak hai Muhammad negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu itu Mekah, tapi yang telah mengusirmu dari Mekah, kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka terhadap Rasul yang telah mengajarkan kepada mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Kata para ulama tafsir, di sini yang dihardik di ayat-ayat ini adalah orang-orang kafir nomor satu, dan yang kedua adalah umat Muhammad SAW sendiri justru yang menolak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau mendatangkan ajaran-ajaran yang Nabi SAW tidak ajarkan. Ini masuk dalam penyebutan dari ayat tadi. Surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139, dalil yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fakadzabuhu faahlaknahum inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud, Nabi Hud alaihissalam. Ini cerita tentang beliau. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mau beriman, tidak mau mempelajarinya. Jadi Rasulullah SAW, guru, kiai, suri tauladan yang tidak ada bagi muslim idola, yang perlu dia ikutin, dia ciplak kehidupannya dari hal yang kecil, cara jalannya, berpakaiannya, semua ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau terhadap perilaku sahabat yang dikembangkan oleh para sahabatnya, itulah agama Islam, nggak ada yang lain.